Hey gengs, balik lagi channel kami nih. Gimana kabar kalian para hari ini? Pastinya baik-baik saja kan? Yap, manga Boruto chapter 45 masih menyisakan beberapa hal yang sangat menarik untuk kita bahas lebih jauh. Dan salah satunya adalah informasi yang diberikan oleh Amado mengenai klan Otsutsuki beserta rencana mereka. Di mana pada percakapan tersebut, Amado menjelaskan bahwa para Otsutsuki menguasai suatu planet dengan menyerap semua energi yang ada pada planet tersebut. Dan cara yang mereka gunakan adalah dengan menanam jubi yang merupakan bibit dari pohon Shinjo. Yap, ini adalah fakta terbaru yang lumayan mengejutkan, di mana akhirnya terungkap bahwa sebenarnya jubi atau monster ekor 10 adalah bibit dari pohon Shinjo. Dan hal ini juga sekaligus menjawab pertanyaan, kenapa jubi milik Jigen terlihat lebih lemah bila dibandingkan dengan milik Kaguya, serta alasan kenapa Jigen tidak mengincar cakra para biju terutama Kurama, yang dimana kita tahu bahwa para Otsutsuki lain seperti Momoshiki serta Urashiki mati-matian untuk mendapatkannya. Dan langsung kita bahas lebih jauh topik tersebut di video kali ini. Namun sebelumnya, buat kamu yang belum subscribe, silahkan klik subscribe-nya dulu, karena kita akan terus membahas hal menarik seputar Naruto dan Boruto seperti ini lagi bersama-sama, oke? Yap, seperti yang kita tahu bahwa para anime Naruto, Jubi diperkenalkan sebagai monster ekor 10 yang dibangkitkan dengan cara menggabungkan cakra dari ke-9 biju pada patung Geromazo. Hal itu dilakukan karena memang para biju tersebut adalah pecahan dari cakra Jubi yang tercipta karena Hangoromo di zaman dulu. Namun kalau kita melihat pada sejarah yang lebih jauh lagi, Jubi ini adalah bentuk lain dari pohon Shinjo yang dijaga oleh Kaguya Otsutsuki di bumi, di mana pada zaman dulu terjadi peristiwa di mana sebuah meteor menghantam bumi yang akhirnya menumbuhkan pohon raksasa. Berbarengan dengan kejadian tersebut, muncullah seorang Otsutsuki bernama Kaguya yang kemungkinan besar ia memang dengan sengaja diutus untuk menjaga pohon tersebut. Hingga pada akhirnya terjadi suatu konflik antara Kaguya dengan manusia di bumi yang menyebabkan ia terpaksa memakan buah dari pohon Shinjo yang telah siap panen. Setelah melakukan hal itu, Kaguya tampaknya berevolusi serta mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Dan seperti yang kita tahu bahwa sempat terjadi pertarungan antara Kaguya dengan kedua anaknya, di mana pada saat itulah pohon Shinjo menampakkan wujudnya sebagai jubi seekor 10 dan dijadikan senjata oleh Kaguya. Namun pertarungan itu dimenangkan oleh kedua anaknya dan cakra jubi dipecah menjadi 9 biju oleh Hangoromo. Setidaknya itulah yang kita tahu tentang Jubi sebelum akhirnya manga Boruto chapter 45 rilis, di mana Amado mengatakan bahwa Jubi sebenarnya adalah benih dari pohon Shinjo, yang tentu saja hal ini sesuai dengan kasus di mana pohon Shinjo yang dijaga Kaguya bisa berubah wujud menjadi Jubi. Setelah mengenal Jubi yang dimiliki Kaguya, beberapa chapter yang lalu kita dikejutkan dengan fakta bahwa Jigen atau Ishiki Otsutsuki ternyata juga memiliki monster tersebut di dimensi lain. Tentu saja hal ini sesuai dengan dua fakta yang telah kita ketahui, yaitu Jubi adalah bibit dari pohon Shinjo dan tujuan Ishiki yang ingin menumbuhkan pohon Shinjo sehingga mendapatkan buah cakra. Atau dengan kata lain, Ishiki berencana untuk membangkitkan pohon Shinjo menggunakan Jubi yang kini ia miliki. Dan mungkin itulah alasan kenapa Jubi miliknya terlihat lebih kecil dan lemah bila dibandingkan dengan milik Kaguya, karena memang Jubi yang sedang ia kurung tersebut masih berupa bibit yang belum menyerap banyak energi seperti milik Kaguya. Lalu pertanyaannya, dari mana Ishiki mendapatkan Jubi tersebut? Kemungkinan hal itu dilakukan Ishiki dengan cara yang ilegal, yang karena itulah kita bisa melihat bahwa Jubi ini terlihat sangat membenci dirinya. Atau bahkan hal ini jugalah yang menjadi penyebab kenapa Ishiki kehilangan tubuh aslinya, sehingga ia harus mencari wadah yaitu Jigen dan selanjutnya adalah Kaoki. Dengan melihat fakta tersebut, tentu saja sangat wajar kenapa Jigen tidak tertarik pada cakra para biju yang merupakan incaran Otsutsuki lain seperti Momoshiki, karena memang ia sudah memiliki jubi miliknya sendiri yang akan digunakan dalam rencananya. Sedangkan Momoshiki hanya menjalankan tugasnya untuk menjemput Kaguya yang seharusnya telah memanen buah cakra untuk klan Otsutsuki. Namun karena adanya konflik yang terjadi di zaman dulu, Momoshiki akhirnya harus mengambil kembali cakra dari pohon Shinjo yang telah terpecah menjadi 9 biju. Dengan melihat semua pergerakannya, kemungkinan Momoshiki ini adalah anggota yang ditugaskan khusus untuk memanen cakra dari pohon Shinjo yang telah ditanam di berbagai planet. Dan hal inilah yang membedakan antara ia dan Kinshiki dengan Kaguya serta Ishiki yang mengincar buah cakra hanya untuk kepentingan pribadi, bukan untuk klan.
Namun yang membedakan antara Kaguya dan Ishiki adalah tampaknya Ishiki akan menumbuhkan pohon Shinju yang jauh lebih besar bila dibandingkan dengan milik Kaguya. Karena telah dikatakan oleh Jigen bahwa suatu saat pohon dewa raksasa akan tumbuh dan menyerap habis kehidupan di bumi. Yaitu artinya kalau ukurannya jauh lebih besar, maka buah cakra yang dihasilkan pun akan memiliki energi yang jauh lebih besar pula. Oke gengs, itulah sedikit pembahasan tentang Yubi dan pohon Shinju. Thanks buat kamu udah nonton, jangan lupa untuk like video dan subscribe channel ini. And see you again in the next video. Bye bye.